Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat, dosen pembimbing Ibu Rozi Dateno Putri Hanida, SIP MPA, Bapak Ilham Madelano Azre, SIP MA. Perkenalkan, nama saya Sabrina Syifa dengan BP 2210843024. Saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Analisis Sentimen Publik terhadap Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 atau Kebijakan Efisiensi Anggaran di Media Sosial X. Yang pertama, latar belakang. Perkembangan teknologi digital ditandai dengan meningkatnya penggunaan media sosial sebagai ruang publik bagi masyarakat untuk mengekspresikan pendapat, menyampaikan kritik, serta mendiskusikan berbagai isu, termasuk kebijakan pemerintah. Media sosial kini tidak hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi juga berfungsi sebagai media evaluasi terhadap kebijakan publik. Salah satu platform yang banyak digunakan adalah media sosial X atau Twitter. Pada tahun 2025, Indonesia menempati peringkat ketiga pengguna X di dunia dengan jumlah sekitar 25,1 juta pengguna. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial X menjadi ruang yang strategis dalam membentuk opini publik di Indonesia. Pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang kebijakan efisiensi anggaran pada tanggal 22 Januari 2025 yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan fiskal nasional melalui pemangkasan anggaran sebesar 306,69 triliun. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan negara. Namun dalam implementasinya, kebijakan ini menimbulkan adanya dampak yang signifikan, terutama sektor pendidikan dan kesehatan, pengurangan karyawan, dan serta kekhawatiran terhadap pengurangan layanan dan juga pemotongan anggaran terhadap sektor-sektor tertentu. Hal ini memunculkan beragam opini publik yang bersifat pro dan kontra, terutama di media sosial X. Selanjutnya, fenomena empiris dan fenomena teoritis. Fenomena empiris yaitu munculnya opini masyarakat dalam bentuk dukungan, kritikan, dan informatif di media sosial terhadap sentimen masyarakat pada kebijakan efisiensi anggaran 2025. Selanjutnya, fenomena teoritis. Menurut Benkler, perkembangan teknologi digital adalah media sosial telah mengubah ruang publik tradisional menjadi ruang publik berjejaring, di mana media sosial menjadi ruang terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan opini. Oleh karena itu, munculnya berbagai sentimen terhadap kebijakan di ruang digital. Selanjutnya, rumusan masalah, yaitu bagaimana sentimen publik di media sosial X terhadap Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 atau kebijakan program efisiensi anggaran. Selanjutnya, tujuan penelitian, yaitu untuk menganalisis bagaimana sentimen publik terhadap kebijakan program efisiensi anggaran dengan cara analisis sentimen berbasis big data dari media sosial X tentang kebijakan efisiensi anggaran. Selanjutnya, manfaat teoritis. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan teori analisis big data dalam kajian analisis sentimen dan kebijakan publik. Kemudian diteliti untuk pemahaman bagaimana menyimpulkan respon masyarakat pada program efisiensi anggaran tahun 2025. Selanjutnya, manfaat praktis, yaitu penelitian ini memberikan hasil kesimpulan opini publik terhadap kebijakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 melalui secara analisis sentimen yang dapat digunakan sebagai informasi untuk pemerintah, akademisi, dan masyarakat. Selanjutnya, tinjauan pustaka, studi penelitian relevan, yaitu yang pertama, Vina Agustina dan Asti Herliana dengan judul Analisis Sentimen Publik atas Kebijakan Efisiensi Anggaran 2025 dengan Text Mining dan Natural Language Processing. Yang kedua, M. Febrian Amiruddin Sadam dan Debbie Alita dengan judul Analisis Sentimen Masyarakat terhadap Kasus Judi Online di Media Sosial X menggunakan metode naik bias dan supervector Bayesian. Yang ketiga, Samuel Jason Ren, Rati Indah Yuningsi, Sipa Aulia Rahmah, Hairul Hadri, Yanuar Fahri, Glenny Kristo Immanuel Siwu dengan judul Analisis Sentimen Masyarakat terhadap Program Makan Bergizi Gratis di Media Sosial X menggunakan metode naik bias. Yang keempat, Brian Ivan Etika Mena, Karina Auliasari, Mira Orisa dengan judul Analisis Sentimen di Media Sosial terhadap Kebijakan Efisiensi Anggaran menggunakan metode Random Forest.
Yang terakhir, Aulia Faye Indrastoto, Naila Deponda Sindoro dengan judul Analisis Sentimen Publik pada Media Sosial X terhadap pemangkasan anggaran pendidikan menggunakan metode Naib Bayes. Selanjutnya, teori penelitian. Penelitian ini menggunakan teori ruang publik berjejaring oleh Joce Benkler. Dalam teori ruang publik berjejaring menekankan bahwa teori ini bersifat partisipasif, interaktif, di mana masyarakat dapat memiliki kesempatan terlibat dalam diskusi publik melalui platform media sosial, sehingga interaksi tidak hanya satu arah, melainkan multi arah. Adapun beberapa dimensi yang terdapat pada teori ruang publik berjejaring. Yang pertama, desentralisasi. Yang kedua, aksesibilitas. Yang ketiga, pola interaksi horizontal. Yang keempat, minimnya kontrainformasi. Yang kelima, mobilitas digital. Yang keenam, tekanan terhadap kebijakan publik. Selanjutnya, skema pemikiran. Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025, respon publik di media sosial X, analisis sentimen dengan naik bias, dan kemudian dihasilkan sentimen positif, sentimen netral, sentimen negatif. Selanjutnya, ruang publik berjejaring Joce Benkler, dan terakhir kesimpulan dan rekomendasi. Selanjutnya, definisi konsep, yaitu yang pertama, kebijakan publik. Kebijakan publik merupakan rangkaian upaya keputusan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi masalah dan hambatan tertentu yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2005 atau Program Efisiensi Anggaran, yaitu Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 merupakan kebijakan nasional yang berfokus pada upaya efisiensi belanja dalam melaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN dan anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD tahun 2025. Yang ketiga, media sosial. Media sosial merupakan sebuah sarana komunikasi digital atau platform yang memungkinkan penggunanya untuk bertukar informasi, berbagi, mengirim pesan dalam bentuk pesan, gambar maupun video. Yang terakhir, analisis sentimen. Analisis sentimen merupakan sebuah proses yang digunakan untuk klasifikasi dan memahami emosi, opini, atau sikap pada suatu objek atau orang dari suatu topik dalam bentuk teks. Selanjutnya, definisi operasional. Variabelnya ruang publik berjejaring, indikatornya desentralisasi, cara mengukurnya banyaknya sumber informasi. Selanjutnya, aksesibilitas, cara mengukurnya kemudian mengakses media sosial. Selanjutnya, pola interaksi horizontal, cara mengukurnya terjadinya interaksi antar pengguna antar aktor yang berbeda. Selanjutnya, minimnya kontrainformasi, cara mengukurnya kebebasan penyebaran opini. Selanjutnya, mobilisasi digital, cara mengukurnya adanya kemunculan gerakan online seperti tagar, petisi, dan aksi lainnya. Selanjutnya, tekanan terhadap kebijakan publik, cara mengukurnya adanya pernyataan resmi pemerintah dan evaluasi pemerintah. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama, pendekatan penelitian yaitu dengan menggunakan kuantitatif deskriptif, dengan pendekatan big data, dan analisis sentimen dengan metode naive Bayes. Selanjutnya, populasi dan sampel. Populasinya yaitu seluruh tweet tentang kebijakan efisiensi anggaran yang berjumlah 2.345 tweet dengan sampel 2.354 atau total sampling periode 22 Januari sampai 22 Maret menggunakan bahasa Indonesia. Selanjutnya, variabel penelitian yaitu satu variabel dengan sentimen publik, positif, negatif, netral. Selanjutnya, jenis dan sumber data yaitu data sekunder berupa tweet dari media sosial X. Selanjutnya, teknik pengumpulan data yaitu crawling data menggunakan Google Colab, Orange, dan Tweet Harvest dengan kata kunci efisiensi anggaran. Selanjutnya, uji validitas dan reliabilitas. Uji validasi yaitu data cleaning, pengecekan manual, kesesuaian distribusi sentimen dengan konteks efisiensi anggaran, dan uji reliabilitas yaitu konsistensi hasil klasifikasi pada proses pengolahan data yang sama. Selanjutnya, teknik analisis data yaitu social media analytic atau SMA. Selanjutnya, hipotesis yaitu tidak menggunakan hipotesis uji dan diasumsikan sentimen dinominasi negatif dan positif. Selanjutnya, lokasi penelitian yaitu ruang publik digital atau media sosial X dengan periode pengumpulan data dan kata kunci yang telah ditentukan sebelumnya. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.